Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mewawancarai atau membuat sebuah video wawancara kepada sebuah agen lele yang dimana ini berada di Jakarta Utara dan lumayan terkenal dan lumayan besar untuk sebagai pemasok lele. Nah, langsung saja kita tanya-tanya ke bapaknya langsung. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Pak? Nama saya Dadang. Dadang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, ini usaha ini udah dirintis sejak kapan ya, Pak? Dirintis ini usaha ini hampir 10 tahunan. Hampir 10 tahun. Berarti sudah cukup lama ya, Pak, untuk usaha ini. Nah, saya lihat juga dari usahanya juga cukup banyak ya, Pak, lele yang ditaruh di sini ya, Pak. Alhamdulillah banyak. Setiap hari kita minimal 8 kuintal 9 kuintal. 9 juta. Nah, Pak, kira-kira dari mana ya, Pak, untuk pemasoknya ini? Dari Indramayu kita. Selain dari Indramayu, Ada juga dari Sukabumi. nah, Pak, kira-kira dulu sebelum ada usaha ini, setelah sekolah ini atau setelah lulus, apa langsung memiliki ide untuk membuat usaha ini atau sebelumnya ada ide lain gitu? Ini mah gini kan. Waktu lulus sekolah belum ada ide kayak gini. Iya. Dulu ikut kerja dulu sama Ikut bandar kerja. yang lain. Iya. Terus di Jakarta Utara ini belum ada. Belum ada. Pengumpulnya waktu itu. Nah, ini yang pertama. Rintis ya berarti Iya, ya, Pak? merintis dari nol lah. Berarti ini termasuk teman-teman, berarti ini termasuk salah satu perintis pengepul usaha lele yang menurut saya juga cukup besar dan untuk pemasoknya juga dari Indramayu ya, teman-teman. Nah, kira-kira untuk pemasarannya itu bagaimana ya, Pak? Untuk pemasarannya sendiri? Kalau pemasaran kita langsung ke pasar-pasar. Langsung ke pasar. Kirim ke pasar ke penjual langsung. Berarti langsung ke pasar. Nah, selain di pasar ke kalau selain di pasar kita penjualannya ke pecel lele, masukin ke pecel lele. Ke warung-warung pecel lele ya. Nah, kira-kira modal pertama dulu waktu merintis itu berapa ya, Pak? Untuk modal pertama dulu? Kalau modal pertama dulu 15 juta. Nah, itu ketika merintis usaha ini, apa langsung segede ini atau masih merintis dari kecil? Dari kecil dulu. Dari kecil. Bertahap. Iya. Emang gitu ya, Pak? Iya. Usaha harus dari kecil Iya. dulu, harus bertahap. Kira-kira untuk omset sekarang berapa, Pak? Kalau omset sekarang 8 kintal sampai 9 kintal per hari. 8 sampai 9 kintal ya. Untuk harganya sendiri per kilonya berapa sekarang, Pak, untuk sekarang? 25.000. 25.000. Nah, kan teman-teman juga tahu kita berada di masa pandemi ini. Mungkin dari Bapak ada penurunan nggak semasa pandemi ini? Kalau waktu pandemi ini sangat terasa menurun sekali di pemasarannya di pasar. Sangat menurun sekali ya, Pak? Menurun. Karena daya belinya juga menurun ya. Kurang. Gitu ya. Yang 9 kintal per hari menjadi berapa, Pak? Bisa? Waktu pandemi ini kemarin ya Iya. sampai 6 kintal, bahkan turunnya sampai 5 kintal juga. cukup drastis dari ya untuk turun. Nah, untuk tetap bisa jalan nih, Pak, kan banyak juga kita ketahui itu usaha-usaha di luar sana ini banyak yang turun karena masa pandemi ini nggak ada modal, terus nggak ada yang beli gitu. Ini kiat-kiatnya gimana, Pak, biar bisa terus jalan gitu? Ya kita bertahan aja dari walaupun omsetnya sedikit menurun, tapi kita terus karena pembelinya mungkin pembelinya juga menurun kayak gitu kan. Tetap bertahan ya, Tetap bertahan aja. Dan mungkin ada usaha lain nggak? Misalkan cari lokasi pasar lain gitu, Pak? Atau ya kita selagi itu kan kita mengembangkan cari pasar-pasar yang lain gitu. Teman-teman nih, usaha ini waktu pandemi juga menurun. Jadi sama kayak pengusaha lainnya. Namun di sini pengusaha ini tetap bertahan walaupun keadaannya itu menurun gitu. Nah,
untuk sekarang udah normal kembali atau masih ada penurunan juga, Pak? Sekarang udah mulai normal. Oh, udah mulai normal lagi. Alhamdulillah. Selama menjalani usaha ini ada jatuh turun nggak, Pak? Waktu ini menjalani ini? Ada, jatuh bangun tetap ada. Namanya Gimana? usaha kan. Iya, namanya usaha ada naik ada turun Ada ya, Pak? naik ada turun. Di titik terendah itu berapa, Pak? Atau di tahun berapa itu terjadi, Pak? Nah, biasanya omset kita menurun itu dari 1 tahun itu ada 1 kali. Oh, biasanya. 1 kali. Karena barang kita kan langka itu, Ya. susah gitu kita cari barangnya. Karena pemasok terbesarnya di Indramayu ya, Pak? Walaupun perintis juga pernah turun ya, Pak? Pernah Lalu. tuh. Pernah turun. Nah, selain Indramayu itu kan ada kota-kota lain. Nah, ada cadangan lain nggak, Pak? Misal di Indramayu ini waktu turun gitu kan. Tadi bapaknya bilang ada waktu Indramayu itu stoknya tipis jadi turun. Nah, ada tempat lain nggak untuk memasoknya, Pak? Ada, kita cari tempat lain ke Sukabumi Sukabumi. sampai kita ke Ciamis juga. Waduh, kecil. Sampai mendatangkan dari Jawa Tengah juga. Waduh. Cukup jauh ya, Pak? Iya, jauh juga. Untuk pengirimannya berapa hari, Pak? Kalau di daerah Indramayu atau Sukabumi itu? Tetap 1 hari harus. 1 hari harus. Setiap hari itu harus ada. Oh, berarti setiap hari ini lele harus ada yang Harus datang. ada. Harus ada. Jadi teman-teman di sini bapaknya bilang itu setiap hari itu harus ada lele karena kalau tidak ada lele jadi susah ya, Pak. Susah buat ke pasar Iya. kan kita punya langganan. Punya langganan. Kalau langganan kita nggak tutupi, repot juga kan? Iya, dapat juga. Nah, nanti takutnya lari ke Iya, ke takutnya lari ke yang lain kan gitu. Nah, untuk metode penjualannya udah terpikirkan nggak, Pak? Misalkan ini masih dipasarkan di pasar. Kita kan perkembangan zaman nih, Pak. Iya. Ada kepengen untuk mengembangkan kemasan ke arah online nggak, Pak? Atau masih untuk pasar? untuk saat-saat ini belum kepikiran ke online. Oh, belum. Kalau online itu ya. Masih tetap kita ngirimnya ke pedagang-pedagang di pasar. Oh. Berarti belum ada ya. Mungkin nanti teman-teman dari mahasiswa bisa membuatkan suatu aplikasi gitu, Pak. Ya, Misalkan, bisa ya. biar penjualannya semakin luas kan, semakin melebar gitu. Iya. Dulu pernah ada rencana kayak gitu. Oh, ada rencana. Nah, mungkin nanti mahasiswa nih yang di Politeknik Astra kan ada jurusan sistem informatika. Nah, itu bisa, Pak, nanti kita bantu gitu untuk membuatkan suatu aplikasi penjualan khusus lele. Boleh. Ya, Pak. Nah, untuk penutup ini, Pak, apa kata-kata atau kalimat atau mau sebuah motivasi nih, Pak, untuk kita sebagai mahasiswa jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk berhenti untuk berusaha gitu, Pak. Misalkan sesulit apapun kita usaha, harus fokus kita jalani. Harus fokus ya, Pak. Intinya Harus fokus. kita jalani. Dan juga tadi jangan pantang menyerah ya, Jangan Pak. pantang menyerah. Nah, mungkin dari saya kan jurusannya kayak seperti teknik pemesanan. Iya. Walaupun nggak di teknik pemesanan, tetap jalani aja. Jalani Berarti. aja. Jangan Saya juga dulu bukan di bidangnya gitu kan, di teknik sama juga dulu. Oh, teknik. Nah, tapi kan namanya usaha. Iya. Nah, jadi teman-teman jangan menyerah ya, walaupun bukan di bidang kita, tetap usahalah, jangan menyerah dan tetap berusaha. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, Pak. Iya. Dan fokus pada tujuan gitu. Nah, yakinlah bahwa usaha yang kita jalankan itu bakal sukses. Nah, Pak, terima kasih telah menyempatkan waktu ya, Pak, karena bapaknya juga saya ketahui sibuk untuk menerima pengiriman lele tadi. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu dan terima kasih sudah mau diwawancarai untuk terkait usaha ini. Nah, Sama-sama. ya, mungkin teman-teman sedikit menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa agen usaha ini adalah agen perintis di daerah Jakarta ya. Pada 10 tahun
yang lalu itu agen ini udah berdiri. Nah, pada awalnya juga usaha ini bukan usaha yang langsung gede gitu, bukan langsung yang mengepul yang banyak gitu, tetapi karena konsisten, karena fokus, nah dan pantang menyerah, usaha ini menjadi lebih besar gitu. Dan di masa pandemi juga mengalami penurunan, tetapi Bapak ini tetap berusaha, tetap bekerja keras untuk tetap mendatangkan lele. Nah, untuk lelenya sendiri itu setiap hari harus ada. Jadi ketika tidak ada, maka akan membuat kekacauan di pasar atau di tempat yang mendatangkan lele dari tempat ini. Nah, mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya teman-teman. Jangan pantang menyerah, karena kalau kita tetap berusaha akan berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.